Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan mengadakan acara penamatan untuk seluruh siswa-siswi perguruan Advent Malang dari jenjang TK sampai SMA. Mereka mengambil mutu Rise and Be Brave. Susunan acara pada penamatan kali ini, yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua menyanyikan lagu Mars Advent, tiga kita akan menyanyikan lagu buka yaitu He Leaded Me, kemudian doa buka akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rafael Polimpung, yang kelima amanat penamatan akan disampaikan oleh Bapak Bambang Purnomo, keenam, doa berkat tamatan oleh Bapak Pendeta Muda Griffin Sakul, dilanjutkan dengan laporan dari Direktur, yaitu oleh Bapak Daud Hami. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan ijazah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah masing-masing tingkat. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan terakhir yang ke-10, doa tutup dan doa ramah tamah dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Luki Pinontoan. Demikian seluruh susunan acara pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, marilah kita nyanyikan lagu Mars Advent yang sudah diciptakan oleh Bapak Simon Ubewengkang. Kami siswa sekolah Advent riang gembira di dalamnya. Hati kami ucapkan syukur dalam kasih asuhan-Mu. Jasamu takkan kulupakan dalam lomba kemenangan. Janjimu dan bakti setia selamanya. Terima kasih di wajahmu, kau beri senyum tanda kasih. Walau sering hatimu terluka,
di tingkahku. Terima kasih di kalbuku, Kau ukir jalan kasih-Nya. Takkan lupa di hidupku bakti-Mu. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu buka kita, yaitu He Leadeth Me. He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters still or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand in mine, nor ever murmur nor repine, content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka Sekolah Tuhan Malang Adventist Academy telah akan mengadakan penamatan di tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan, dalam segala rangkaian acara perbaktian ini, Engkau boleh berkati dari awal hingga pada akhirnya. Mulai daripada pembicara, Bapak Bambang Purnomo, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hatinya, menuntun sehingga nasihat pekabaran firman Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi seluruh kelas tamatan, murid-murid, orang tua murid, bahkan guru-guru dan kami semua. Dan dengan demikian, hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan perbaktian ini sepenuhnya di dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan, acara penamatan ini pula boleh berjalan dengan baik, sehingga mendatangkan berkat sukacita bagi seluruh yang akan mengikutinya, terlebih kepujian kehormatan bagi nama Tuhan. Sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom kepada anak-anakku yang ditamatkan, kepada orang tua yang berbahagia, kepada guru-guru, kepala sekolah, dan semua tenaga pendidik Advent Anak. Shalom bagi kalian semuanya. Kita patut bersyukur pada hari ini kepada Tuhan karena segala kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga tahun pelajaran dapat berjalan dengan baik meskipun dalam masa COVID, pembelajaran dapat berlangsung dan anak-anak boleh diluluskan saat ini.
Anak-anakku, kalian telah memilih satu moto yang sangat tepat, yaitu arise and be brave. Bangkit dan jadilah berani. Masa yang tepat kita untuk bangkit dari segala keterpurukan, dari segala keadaan kita yang sekarang, untuk lebih berani menghadapi tantangan ke depan, baik yang mau meneruskan pendidikannya maupun yang akan bekerja. Biarlah kita selalu ingat bahwa kita harus bangkit dan menjadi berani. Bagaimanakah kita bisa dapat bangkit dan menjadi berani menghadapi masa depan kita? Siang itu Yusuf hatinya sangat sedih karena dia dikhianati kakak-kakaknya dan dijual. Sekarang dia harus sendirian, jauh dari keluarganya. Masa depannya rasanya adalah gelap karena dia akan dijual menjadi seorang budak. Yang dulunya dia adalah seorang tuan. Segala kehidupannya terpenuhi, tercukupi dalam beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dia harus menghadapi masa yang sangat sulit sekali. Namun demikian, di dalam kesedihannya, Yusuf teringat akan pengalaman papanya yang pernah diceritakan padanya. Pengalaman Yakub. Pada waktu dia harus lari, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, dan dalam kesepian dan kesedihannya, Yakub bermimpi. Dia kelelahan, malam itu dia tidur berbantalkan batu, dia bermimpi. Dia melihat sebuah tangga yang tinggi sekali sampai ke atas, mencapai surga. Dan di tangga itu dia lihat banyak malaikat turun dan naik melewati tangga itu. Kemudian Yakub bangun. Dan Yakub merasakan bahwa di situ Tuhan memberikan jaminan bagi dia, menyertai dia. Malaikat naik turun untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Jadi Yakub merasa Tuhan menyertai dia, maka dia pun terhiburkan, dan sejak saat itu dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang mengilhami Yusuf, memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan hidupnya. Dan dia pun yakin bahwa Tuhan juga mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi bapaknya. Dan Tuhan akan menyertai dia sebagaimana Tuhan menyertai Yakub bapaknya. Yusuf pun dibawa oleh penjual budak itu ke Mesir. Dan dia dijual kepada seorang petinggi kerajaan Mesir, yaitu bernama Potifar. Yusuf, dia di sana sebagai budak. Tapi dia sebagai budak yang setia, yang rajin. Dikatakan pada Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf berhasil. Yusuf disertai Tuhan bukan jadi dia malas-malas, tetap berhasil, tidak. Dia rajin bekerja karena setiap orang yang disertai Tuhan itu adalah seorang yang rajin bekerja, bukan seorang yang malas. Sehingga dia, Tuhan memberkatinya, pekerjaannya berhasil dan dia disayangi oleh tuannya. Sampai-sampai dia dipercaya penuh oleh tuannya menguasai segala harta bendanya, kecuali istrinya. Istri tuannya itu tidak diserahkan pada Yusuf, tapi segala harta bendanya, segala urusan rumah tangga itu dikelola oleh Yusuf. Yusuf senang, sukses, hidupnya enak walaupun dia seorang budak. Tapi hidup tidak selalu mulus. Pencobaan datang. Istri daripada Potifar menyukai Yusuf dan hendak merayu Yusuf
berbuat jahat. Tapi Yusuf mengatakan, tidak, saya tidak mau berdosa kepada Allah. Yusuf tahu kalau mereka mengadakan perselingkuhan, Potifar pasti tidak tahu karena Potifar sangat sibuk. Tapi Yusuf tahu, Tuhan tahu, dan dia tidak mau melukai hati Tuhan. Maka Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa. Dan akhirnya Yusuf difitnah oleh istri tuannya itu. Tapi tuannya tahu bahwa Yusuf difitnah, hendak berbuat dosa kepada istrinya. Tuannya percaya pada Yusuf. Oleh sebab itu, untuk tidak mempermalukan istrinya, Potifar memenjarakan Yusuf. Tapi bukan di penjara maling-maling kecil atau pencopet-pencopet, tidak. Yusuf dimasukkan dalam penjara, yaitu penjara bagi tahanan raja-raja. Kalau istilahnya sekarang adalah tempat penjara bagi para pejabat-pejabat raja yang dianggap bersalah. Jadi di situ orang-orang besar di sana. Dan yang luar biasa bahwa di ayat 23 dikatakan, ayat 21 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Kembali itu diulang di ayat 23. Tuhan menyertai dia atau Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Yusuf melayani mereka tahanan-tahanan orang besar ini dengan baik. Sehingga dia pun dipercaya oleh kepala penjara. Dan di sanalah Yusuf mendengarkan percakapan mereka, diskusi mereka. Yusuf belajar banyak tentang bagaimana melakukan tata pemerintahan yang baik. Kemudian di tempat itu ada dua pelayan raja, juru minum dan juru roti. Mereka kedua-duanya bermimpi. Tapi mereka tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan apa yang mimpi mereka. Kemudian Yusuf melihat itu, melihat kegelisahan mereka, lalu Yusuf pun bertanya kepada mereka. Kemudian mereka menceritakan mimpinya masing-masing. Dikatakan oleh juru minum itu, aku melihat 3 pohon anggur di depanku. Kemudian aku mengambil piala minuman dan memeras anggur itu yang buahnya sangat baik. Kemudian aku serahkan kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf mengatakan 3 pohon anggur itu adalah 3 hari. Dan dalam 3 hari engkau akan dibebaskan oleh Fir'aun dan dikembalikan kepada kedudukanmu semula. Senang ini orang yang juru minum Fir'aun ini. Kemudian Yesus berpesan, ingatlah padaku bila kamu sudah menduduki jabatanmu kembali dan karena kamu dekat dengan Fir'aun, ceritakan tentang aku supaya aku dibebaskan. Kemudian juru roti mengatakan kepada Yesus, aku juga punya mimpi. Dalam mimpiku aku menjunjung 3 bakul roti. Kemudian datang burung-burung makan roti-roti itu. Lalu Yusuf dengan nada sedih mengatakan, 3 bakul roti itu 3 hari. Tapi dalam 3 hari engkau akan dijatuhi hukuman mati oleh Fir'aun. Dan dalam 3 hari semuanya itu terjadi dengan benar. Terlaksana. Tetapi yang tidak terlaksana adalah juru minum tadi tidak ingat akan jasa Yusuf. Dia tidak memberitahukan pada Fir'aun. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Yusuf menunggu. Tidak ada beritanya sama sekali. Tidak ada pembebasan untuk dia. Dia sudah dilupakan. Dan setelah lewat 2 tahun lamanya, Fir'aun bermimpi. Dan mimpinya itu cukup mengagetkan bagi Fir'aun. Karena dia bermimpi pada waktu itu dia merasa berada di tepi sungai Nil. Dan dia melihat 3
7 sapi yang gemuk-gemuk, dan juga dia melihat 7 sapi yang kurus-kurus. Yang gemuk-gemuk dimakan oleh yang kurus-kurus. Kemudian bangunlah Fir'aun. Kemudian dia tidur lagi, mimpi hal yang serupa. Dia melihat 7 butir gandum yang penuh isinya, dan juga dia melihat 7 bulir gandum yang kosong isinya, yang layu. Kemudian yang kosong yang layu ini memakan yang berisi. Fir'aun sangat gelisah hatinya pada waktu bangun. Dia merasa ini mimpi sangat penting. Kemudian dia mengumpulkan hamba-hambanya, dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan itu. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah juru minum itu ingat akan Yusuf. Oh iya, saya punya pengalaman dulu, mimpi saya diartikan oleh Yusuf. Maka dia bercerita kepada Fir'aun tentang Yusuf. Lalu Fir'aun mengatakan, coba ambil orang itu. Lalu Yusuf diambil dari penjara, dimandikan, diberi pakaian yang bagus. Kemudian Yusuf disuruh datang kepada Fir'aun, menghadap Fir'aun. Kemudian Fir'aun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, Tuanku, Allah telah memberitahukan kepadamu sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian Yusuf mengatakan, tolong ceritakan mimpi tuanku itu. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya, dan Yusuf mengatakan, mimpi itu 7 sapi atau 7 lembu, dan 7 gandum tadi adalah 7 tahun. 7 sapi yang gemuk, gandum yang berisi adalah 7 tahun kemakmuran. Maka Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Kemudian 7 sapi yang kurus dan 7 gandum yang tidak berisi tadi adalah 7 tahun masa kekeringan ataupun bencana, sehingga menimbulkan kelaparan. Tidak ada panenan. Oleh sebab itu, Yusuf pun tidak berhenti hanya menafsirkan mimpi. Dia memberikan selain arti dari mimpi itu juga solusi bagaimana mengatasi masa 7 tahun kekeringan itu. Lalu Yusuf mengatakan kepada Fir'aun, hendaklah Tuanku memilih seorang yang bijaksana, berakal budi, untuk menjadi penguasa, agar dia dapat mengatur bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Kemudian Fir'aun merasa bahwa siapa lagi yang bisa dimintai tolong untuk ini, untuk mengatasi masalah 7 tahun kekeringan itu. Dia merasa bahwa Yusuf nasihatnya bagus, dia penuh berpengertian, maka dia pun diangkat menjadi penguasa oleh Fir'aun. Dari cerita ini, anak-anakku dan kita semuanya, kita dapat belajar bahwa kunci keberhasilan itu dari keterpurukan menjadi sukses adalah 1, percaya kepada kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena kasihnya itu, maka dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun Yusuf mengalami di penjara, dilupakan, tapi semuanya itu untuk kebaikannya. Seandainya Yusuf sudah dibebaskan sebelumnya, maka mungkin Yusuf sudah kembali ke Kanaan dan Fir'aun tidak akan menemukan Yusuf. Tapi Tuhan menahan Yusuf di penjara supaya tiba waktunya Yusuf mudah ditemukan dan dia bisa diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Jadi Tuhan punya waktu yang indah bagi kita masing-masing. Janganlah kita
keluh kesah. Segala sesuatu yang terjadi adalah baik untuk kita. Jadi oleh sebab itu kita pasti harus merasa bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah kalau kita diberi kesempatan, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dalam keadaan kita entah kita sebagai pejabat rendahan, pegawai rendahan ataupun pegawai tinggi, kita harus dengan setia melakukan pekerjaan kita. Orang-orang yang disertai Tuhan adalah mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dia merasa dia sudah diberi pekerjaan oleh Tuhan. Dia bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kepada manusia. Yang berikutnya adalah berbuat baik. Yusuf di mana saja menjadi berkat bagi orang lain. Dia selalu berbuat baik, dia selalu menolong orang lain, sehingga dia dipercaya, dia disukai. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi Tuhan mengatakan berbuatlah baik pada semua orang. Kalau kita dikatakan di sini, kalau kita menanam padi, kita akan menuai padi. Kalau kita menanam hal yang tidak baik, akan menuai tidak baik. Kalau kita menanam sesuatu yang baik, akan berkat menjadi bagian kita. Ingatlah saudara, dalam kehidupan ini, anak-anakku semuanya, akan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 23, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, kalau anaknya sendiri yang disayangi diserahkan pada kita, apalagi hal lain yang jadi keperluan kita, maka dia akan memberikannya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tiap-tiap kita, Tuhan punya rancangan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah cinta Tuhan. Rise and be brave. Bangkit dan jadilah berani menghadapi segala sesuatu. Sebab Allah telah berjanji dan mengatakan, Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, setialah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan penolongmu, kawan perjalanan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta, pemelihara, bahkan penebus kami manusia yang berdosa. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk seluruh kelas tamatan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, bahkan untuk melanjutkan pendidikan mereka di jenjang selanjutnya, Tuhan akan tetap menjaga, membimbing mereka. Tuhan akan menuntun, berikan selalu mereka hikmat, akal budi, pengetahuan dari surga. Mereka tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi, kami musrahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, semua yang Tuhan lakukan baik adanya dalam kehidupan kami.
Kami berdoa pula untuk keluarga mereka, orang tua mereka yang selalu menyupport mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya berikan selalu kesehatan, kekuatan dari surga bagi mereka semua. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan dan anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan situasi pandemi, proses belajar tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melaporkan hasil dari kegiatan belajar untuk anak-anak yang ditamatkan untuk tahun ajaran 2020-2021. Ini adalah sebagai berikut. Jadi total dari kelas tamatan adalah 70 orang siswa yang terdiri dari 7 dari jenjang TK, kemudian 23 dari jenjang SD, dan 24 dari jenjang SMP, dan yang terakhir 14 siswa dari jenjang SMA. Kita bersyukur kepada Tuhan mereka bisa menyelesaikan seluruh program pembelajaran mereka di tempat ini. Biarlah di kemudian hari, pada saat mereka menempuh pendidikan di jenjang yang lebih atas, mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi selamat untuk anak-anak yang ditamatkan. Semoga berhasil di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Sekarang ini para tamatan akan menerima tanda bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka di sekolah selama 2 tahun bagi yang TK, 6 tahun bagi yang SD, 3 tahun untuk yang SMP, dan 3 tahun untuk yang SMA. Inilah tamatan dari TK Advent Malang. Tamatan TK Ahmad Kusnul Dwi Cahyo. Alvaro Arkananta Homunangan Tuweke. Bianca Atalia Wahyudi. Mikael Lingga Adi Wiranata. Andrew Yonatan Mark Sembiring. Ilyas Unggul Pratopo. Nyoto Wahyu Sivalanata. Yean Arina Prakoso. Ruth Natania Adiwibawa.
Ini adalah tamatan SD Advent Malang. Tamatan SD Advent Aprilia Anissa Putri. Benedict Matthew Tanujaya. Gabriela Susana Maria Franing Nirahuma. Karissa Marcelina Tatiana Pasaribu. Daryl Arvin Hanesia Putra. Devon Marcelo Ariel. Hafila Sabta. Gilberto Eliamon Ranggasara. Desrel Beatrix Desilo. Valeska Puri Gavrila. Saila Agusti. Melvina Jolin Gunawan. Richard Gibson. Rebecca Septriasa Veronica. Surya Pramudia Pongkuh Setiawan. Vanessa Novalis Tesalonika. Yeskiel Septian Santoso. Inilah tamatan dari SMP Advent Malang. Tamatan SMP Advent Malang. Aner Gaba Rihi Nyuna. Leonie Olivia Agatha. Kevin Putra Rifansyah. Marcel Satrio Wicaksono. Paulus Maldino. Camelia Christine Santoso. Rafael Claudio Sandiano. Muhammad Rizal Pahrowi.
Yosafat Benyamin Chandra. Tia Regita Maharani Sembiring Meliala. Cornelio Viega Lopez. Nesa Gabriela Haryanto. Joshua Arisandi Tamara. Joshua Mikael Mulyanto. Dina Elizabeth. Yvonne Kesia Warou. Kalista Emeralda Rohendi. Joy Felicia. Riang Wijaya. Christopher Matthew Kondoy. Febri Mikael. Deden Kristio Adi. Karmila Wahyu Kriswati. Inilah lulusan SMA Advent Dwi Abdi Malang dengan jurusan IPA. Tamatan SMA Advent Dwi Abdi jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Andi Wijaya. Fonta Linda Agustin. Iwan Kurniawan. Kaila Axel Barata. Rinto Vigo Matius Hardianto. Riko Victor Matius Hardianto. Gracia Melodias Hosana. Ini adalah tamatan SMA Advent Dwi Abdi Malang jurusan IPS. Tamatan SMA Advent Dwi Abdi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Diaken Sumiwi Marganingsih. Tri Dewi Indah Wulandari. Kurniawan.
Praditya Repiano Kusumo. Timothy Sampurno. Janice Gordian. Kesia Victoria Suseno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Bu Hana, wali dari siswa-siswi Advent Malang yang bertempat tinggal di Jalan Buku nomor 33 Malang. Seiring dengan pergantian tahun yang menandakan penerimaan murid baru, maka akan ada perpisahan bagi murid-murid yang telah menyelesaikan masa studinya di Advent Malang. Saya, mewakili orang tua murid siswa-siswi Advent Malang, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmu baru kepada anak-anak kami. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini, para guru dituntut bekerja lebih keras agar anak-anak kami dapat memperoleh bimbingan belajar yang terbaik. Demikian sepatah kata yang dapat saya ucapkan. Kami akan mendoakan Advent Malang agar dapat melahirkan siswa-siswi yang terbaik, yang terbaik dan berbakti, dan terlebih dapat membanggakan alma mater ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Janice Gordian. Saya adalah siswa kelas 12, mewakili seluruh kelas tamatan tahun 2021. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya, kami dapat melangsungkan penamatan di tahun ini, meskipun di tengah pandemi yang sulit. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepada Bapak Ibu Guru atas dedikasinya, atas ketelatenannya dan kesabarannya dalam mengajar kami. Kami mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Meskipun begitu, kami berharap ilmu yang kami dapatkan bisa berguna nanti dan kami dapat mengharumkan nama sekolah kami yang tercinta. Kami meminta maaf juga sebesar-besarnya kepada seluruh rekan sekolah dan guru-guru atas kenakalan kami, atas kesalahan kami dan ketidakpatuhan kami. Meskipun begitu, kami berharap kami bisa menjadi siswa yang lebih baik. Selain itu, kami juga berharap agar sekolah kami yang tercinta menjadi bertumbuh luar biasa kembali di dalam Tuhan. Bertumbuh luar biasa lebih-lebih lagi. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih. Hendaklah sekolah kami yang tercinta bisa menjadi panutan di antara sekolah swasta lainnya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Malang Adventist Academy, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Malang Adventist Academy, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan Malang Adventist Academy, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas tamatan, yang kami kasihi dan banggakan siswa-siswi tamatan. Pada hari ini tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya, atas kelimpahan berkat-Nya, maka pada tahun 2020-2021 ini Malang Adventist Academy berhasil menamatkan 38 siswa, terdiri dari 14 siswa SMA dan 24 siswa SMP. Tentunya saya mewakili kantor Konfren Jawa Kawasan Timur
mengucapkan besar terima kasih kami kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di Malang Adventist Academy. Besar harapan saya untuk siswa-siswi yang kelas 9 tetap melanjutkan ke jenjang SMA di Malang Adventist Academy. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajar anak-anak didik di tempat ini untuk menjadi siswa-siswi yang takut akan Tuhan, berprestasi dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Biarlah apa yang dikerjakan ini boleh mendapatkan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya anak-anak, siswa-siswi yang tamat pada saat ini berhasil ditamatkan karena kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi, sehingga mereka semuanya boleh ditamatkan pada saat ini. Anak-anakku sekalian, kelas tamatan tentunya di hadapan kita penuh tantangan. Saya meyakini bahwa anak-anak sekalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tantangan itu bisa berupa masalah untuk ibadah kita pada hari Sabat. Tantangan itu bisa karena kita harus menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran-pembelajaran yang baru. Bahkan kadang juga kita harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Namun demikian, biarlah kita tetap bangkit, tetap kita boleh berdiri menjadi seorang pemenang. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa mampu, sanggup menolong kita. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Akhirnya, biarlah kasih, iman, dan pengharapan kita senantiasa melekatkan hubungan kita sampai tiba kita nanti di surga. Besar harapan saya, anak-anakku sekalian tetap mengingat alma mater kita, Malang Adventist Academy, yang telah mendedikasikan, melatih anak-anakku sekalian untuk menjadi siswa-siswi yang berhasil pada saat ini. Semoga kalian boleh berbahagia melalui acara ini, dan para orang tua sekalian selamat atas prestasi yang telah dicapai oleh putra-putri pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Demikian acara penamatan pada saat ini 9 Mei 2021 Malang Adventist Academy. Anak-anak yang telah berhasil selamat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetap semangat supaya boleh berhasil. Yang tidak melanjutkan tetap semangat di dalam bekerja sehingga boleh mendapatkan keberhasilan di masa yang mendatang. Untuk orang tua, terima kasih kami sudah dipercaya untuk mendidik anak-anak mereka sehingga mereka boleh mendapatkan keberhasilan. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saat ini mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai pada saat ini, terlebih khusus di acara yang spesial ini.
penamatan dari sekolah kami yang tercinta, yaitu Sekolah Malang Adventist Academy. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik didik yang telah ditamatkan. Biarlah mereka dapat bertumbuh menjadi lebih baik, dapat menjadi kebanggaan orang tua terlebih kepadamu saja. Berkati juga semua teman-teman guru yang melayani di sekolah ini Tuhan. Biarlah tetap terus hikmat kebijaksanaan dapat menjadi bagian mereka untuk tetap terus melayani dengan penuh sukacita. Kami yakin Tuhan Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.